seperti itu. Apabila ada pertanyaan, mungkin kenapa kuliahnya berbeda-beda, seperti itu. Baik, ini sudah ada 18, 19, 20, 21, 22. Paling enggak ada 4. Ada 4 mahasiswa. Karena sudah ada beberapa dosen kan, Bapak Ibu dosen kalau ada mahasiswa yang enggak hadir itu kan lapor ke saya. Jadi supaya mengurangi ini, Bapak Ibu semuanya yang ada di grup ini mengikuti instruksi dari ketua kelasnya masing-masing. Baik, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Untuk pagi ini kita mulai untuk mata kuliah MK Inovasi. Mata kuliah MK Inovasi ini adalah mata kuliah yang wajib, dalam artian mata kuliah ini ada di setiap perguruan tinggi di mana ada S2 IPS. Jadi semua perguruan tinggi pasca sarjana yang S2 IPS itu ada mata kuliah inovasi ini, Bapak Ibu semuanya. Dan mata kuliah inovasi ini nanti untuk pertemuan selanjutnya itu kan tanggal 5 April. Nah, pertemuan tanggal 5 April itu nanti ada beberapa Bapak Ibu yang akan presentasi dan nanti akan saya bagi temanya serta berkelompok. Ini nanti presentasinya berkelompok saja Bapak Ibu. Kalau presentasinya secara individu tidak cukup, jadi nanti presentasinya berkelompok. Ini tadi sudah saya hitung, mahasiswanya kan ada 22 mahasiswa. Dari 22 mahasiswa itu dibagi menjadi 8 kelompok. Kurang lebih ada 3 mahasiswa lah setiap kelompok. Dan nanti kita bagi sehingga Bapak Ibu tidak terlalu bebannya tidak terlalu banyak. Maksudnya kan berarti kan hanya tampil 1 kali. Sebenarnya ketika Bapak Ibu dosen itu memberikan tugas kepada mahasiswa, pastinya Bapak Ibu dosen itu memiliki kita memiliki pemikiran yang sama. Ada kalanya mahasiswa itu mengeluh dengan kenapa kuliah itu banyak tugas. Tapi ada kalanya kami juga itu suatu ketika ada alumni itu yang pernah curhat. Kuliah S2 di Unikama itu enak loh, enggak ada tugasnya. Nah, seperti itu. Saya pernah aja karena saya yang megang kendali, jadi saya pernah digitukan. Padahal intinya semua serba salah. Semua serba salah di mata manusia yang suka julid. Semua serba salah di mata manusia yang tidak pandai-pandai bersyukur dalam dalam mengelola hidup ini. Nah, seperti itu. Jadi semoga saya dan Bapak Ibu semuanya ini termasuk orang-orang yang pandai bersyukur sehingga apapun yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu terima dengan lapang dada, ikhlas. Kalau saya itu mengajar di S1 Bapak Ibu, saya sering mengatakan pada mahasiswa S1. Nah, kalau kuliah itu tidak ada tugas. Kasihan orang tuamu itu. Jauh-jauh bayari SPP, anaknya di Malang hanya tidur-tiduran aja di kos. Saya kalau di S1, karena di S1 itu kan rata-rata masih dibiayai oleh orang tuanya. Nah, kalau untuk mahasiswa S2, kalau kami tidak memberikan tugas, itu pun kami juga dapat teguran. Enak ya, kuliah di Unikama itu tidak pernah dikasih tugas, santai dan sebagainya. Ada saja memang ya suara yang seperti itu. Sehingga kami berada di tengah-tengah, ya ada tugas, ya tidak ada tugas. Intinya
kami sesuai SOP saja Bapak Ibu. Dan marilah kita jadikan sebagai semuanya itu adalah ya nggak usah semua tugas tidak usah dipikirkan, istilahnya orang Jawa itu nemen-nemen, ya dikerjakan. Tugas itu kalau hanya dipikirkan nggak akan selesai. Jadi ya sudah. Jadi ya sama seperti Bapak Ibu memimpin sebuah lembaga, ya sudah dikerjakan. Nanti kalau waktunya ya satu-satu dikerjakan pasti selesai. Seperti itu. Jadi jangan dijadikan beban, dan saya pun berusaha di mata kuliah ini gimana ya ngasih tugas itu tidak terlalu membebani mahasiswa. Tapi kalau nanti juga tidak dikasih tugas, nanti juga kami juga mendapatkan semacam suara-suara yang tidak enak seperti itu. Baik, jadi untuk mata kuliah ini Pak Ilham, saya itu dulu awali dengan pembagian kelompok dulu. Sambil menunggu, ini alhamdulillah 19, berarti 19, 20, 21, 22. Masih ada 3. Kayaknya ini yang belum ini Pak Ali Makrudin, Bu Indah Aulia itu ya Pak Ilham ya. Iya. Saya coba chat pribadi. Apa? Saya ini coba sudah chat pribadi Bu, belum dibales. Oke. Siap. Pak Ilham ini termasuk mahasiswa S2 tapi fresh graduate Bapak Ibu. Dan kemarin sudah melaksanakan seminar proposal tesis. Nah, jadi ketua kelasnya ini masih muda, gercep, selalu membantu Bu Ivana. Ya ini tadi, yang nggak masuk kuliah ini ya dijabri. Kadang kan Pak Ilham ini sering curhat ke saya, Bu, ada mahasiswa ini nggak pernah masuk. Wis biarin Pak Ilham, saya juga pusing, sudah saya WA juga nggak masuk. Nanti kalau nggak lulus saya biarin. Tapi Pak Ilham ini benar-benar diperhatikan Bapak Ibu. Jadi nanti biasanya Pak Ilham itu kalau Bapak Ibu belum ngumpulin tugas dan sebagainya, Pak Ilham ini selalu mengingatkan, dijabri. Intinya karena itu tadi Bapak Ibu, mungkin Pak Ilham ini kita doakanlah semoga Pak Ilham nanti juga mengikuti jejak ini Bapak Ibu yang ada di grup ini ya, menjadi ASN ya Pak Ilham ya. Amin. Jadi ASN, amin, jadi amin. kepala sekolah, amin. Pokoknya nular lah Pak Ilham, doa-doa yang baik dari ini teman-temannya ini, semoga yang senior yang ada di grup ini nanti rezekinya nular ke Pak Ilham. Amin. Makasih Bu doanya. Ya, didoakan orang banyak Pak Ilham dan semuanya Bapak Ibu yang di sini, pastinya kita selalu mendoakan yang baik-baik. Baik Pak Ilham, ini saya nanti Pak Ilham, nanti saya tolong dicatat Pak Ilham, tolong dicatat. Saya lupa, saya juga buka dulu nama-namanya. Maksudnya nanti kelompok 1 siapa saja saya belum nyiapin. Hanya saja untuk temanya saya sudah nyiapkan. Makanya nanti untuk nama-nama bagi mahasiswa yang nanti kalau mau tanya-tanya, silakan tanya sama ketua kelasnya Pak Ilham ini ya. Saya buka yang untuk inovasi. Nah ini, saya sambil buka itu tugasnya dulu. Sebelum saya ke materi, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita anggap saja tugas ini refreshing. Nah, Bapak Ibu sudah kelihatan ya? Sudah Bu. Ya Bu. Bapak Ibu, ini nanti itu setiap kelompok itu kurang lebih ada 3 mahasiswa. Nah, saya minta tolong Pak Ilham, ini saya bacakan, Pak Ilham catat. Nanti tolong di-share di grup. Untuk tema presentasi pertemuan 34, berarti ini pertemuan tanggal 5 April ya ini ya. Ini tanggal 5 April. Ini kuliahnya tanggal 5 April. 5 April. Kita tulisi biar tidak salah. 5 April 2026. Pada tanggal 5 April 2026 ada 4 kelompok yang akan presentasi.
yang pertama, 3 saja Pak Ilham, kalau takutnya kalau 4 nggak cukup ya. 3 kelompok yang presentasi. Yang pertama itu kelompok 1. Kelompok 1 itu terdiri dari Pak Ilham sendiri. Pak Ilham, Pak Lutfi Mubarok, sama Bu Mariana Bule. Siap, Bu Ivana. Sudah ya? Nah, ini untuk kelompok 1. Ini berarti tampil tanggal 5 April. Kemudian kelompok 2 ini akan membahas prinsip pengembangan kurikulum IPS yang adaptif di era digital. Itu ada Pak Yudinanto, Bu Indah Aulia Ramadhani, sama Bu Inayatul Maula. Ini. Jadi Bu Inayatul Maula ini yang 2 ini sudah semester 2, yang Pak Yudinanto, Bu Indah Aulia. Ini kebetulan fresh graduate Bu Ina, juga masih muda-muda ini. Bu, Ini kelompok 2. Siapa Bu? Dalam? Pak Yudinanto dan Bu Indah. Ya, Pak Yudinanto dan Bu Indah Aulia. Kelompok 3 itu terdiri dari Bu Nini Anwarini, Bu Umarotul Uriani, dan Pak Agus Mariono. Itu kelompok 3. Bu Nini Anwarini, Bu Umarotul Uriani, dan Pak Agus Mariono. Nah, kelompok 1, 2, 3 ini tampilnya tanggal 5 April. Kemudian tampil pada tanggal berikutnya. Tanggal berikutnya itu berarti kita kuliah tanggal 19 April ya. Untuk tanggal 19 April perkuliahan berikutnya itu kelompok 4 itu Pak Krisantus Sudarmanto, Bu Odemida, sama Pak Rahmat Gopur. Ini kelompok 4. Izin bertanya Bunda, tanggal berapa pertemuan 56 itu? Pertemuan untuk kelompok, ini enggak, untuk kelompok 4 dulu. Untuk kelompok 4 ini pertemuannya itu ya 19 April. 19 April Bapak Ibu. 19 April. Jadi kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 ini tanggal 19 April. Suaranya nggak jelas, Bunda. Apakah yang lainnya suara saya tidak jelas? Jelas, Bunda. Jelas. Bu. Oke. Untuk kelompok 5 ini 1 Bu Nini Ekowati, Bu Ninis Risdiani, dan Bu Suswantia. Itu kelompok 5. Kelompok 6 itu Pak Agus Suseno, Pak Muhammad Muslim, dan Pak Ali Makrudin. Kelompok 6 ya. Kelompok 7. Nah, mohon maaf karena ini kalau saya bagi 3, ini kayaknya itu ternyata ini kurang 1. Jadi kelompok 7 sama kelompok 8 ini hanya 2 mahasiswa. Kelompok 7 ini Bu Desinta sama Bu Ririn Rahayu. Dan kelompok 8-nya itu Bu Juminarika dan Bu Yusniar. Ini jadi ini adalah pembagian kelompoknya, nanti akan dikirim sama Pak Ilham di grup.
Jadi Bapak Ibu untuk pembagian kelompok ini nanti presentasinya ini nanti akan saya kirim. Saya kirim temanya itu di Pak Ilham ya. Jadi Pak Ilham nanti tinggal sampean itu Pak Ilham nulisi di sampingnya ya. Biar Pak Ilham tidak ketik ulang. Nggih, Bu, siap. Siap. Saya kirim. Saya kirim langsung karena nanti sudah lupa. Sudah saya kirim Pak Ilham, nanti sampean ketik ulang, nanti sampean ketik nama-namanya. Jadi teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini itu tahu nanti presentasinya tanggal berapa, temanya itu apa yang perlu dikerjakan. Jadi nanti akan diatur lagi sama Pak Ilham, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan dikirim di grup sama Pak Ilham supaya semuanya tahu. Dan ini nanti ya Bapak Ibu, setiap kelompok itu tidak presentasi setiap pertemuan. Jadi setiap kelompok hanya presentasi 1 kali pertemuan saja. Ini supaya meringankan beban Bapak Ibu semuanya, biar kuliah kita itu tetap enjoy, tetap kita nikmati. Saya juga kadang jangan sampai dengan kuliah ini benar-benar membebani, tetap dipikirkan tapi jangan sampai di luar di luar batas gitu ya, sehingga tetap menjaga kesehatan semuanya. Bapak Ibu, untuk materi kita hari ini akan saya share setelah ini. Nah, nanti untuk perkuliahan hari ini itu kebetulan kan kita akan selesai jam 10.30. Nanti setelah lebaran itu jamnya itu sudah sesuai dengan jam biasa. Tapi kalau jam puasa ini memang ada pengurangan. Ini nanti untuk materi dari saya juga tidak jauh-jauh sebenarnya, nanti akan berkaitan lagi dengan harapannya bisa menggali tema-tema Bapak Ibu untuk mengikuti, untuk mengerjakan tesisnya Bapak Ibu semuanya. Untuk PPT saya apa sudah bisa dibaca oleh Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Jadi di sini untuk pertemuan 1 PPT saya ini ada 19 slide. Tapi saya nanti tidak akan membacakan semuanya jadi ini nanti akan saya skip kalau memang itu tidak dirasa bisa dibaca oleh Bapak Ibu sendiri, karena kita juga mengatur waktu dan nanti kita juga akan lebih banyak ke diskusi. Diskusi ini nanti kita bisa melihat kemampuan Bapak Ibu semuanya dalam berargumen. Yang pertama, ini kita membahas tentang konsep dasar dan urgensi inovasi pendidikan IPS. Jadi untuk capaian pembelajaran pertemuan 1 ini, itu di sini sesuai RPS, rencana pembelajaran semester, itu ada 4. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis konsep inovasi pendidikan. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dan ruang lingkup inovasi dalam pembelajaran IPS. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan inovasi pendidikan di era digital. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengkaji hubungan antara perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan transformasi pembelajaran IPS. Harapannya Bapak Ibu yang mengambil mata kuliah ini nanti harapannya akan memiliki ide-ide untuk membuat tesisnya Bapak Ibu, di mana tesis itu juga bisa lebih dekat dengan kegiatan Bapak Ibu sehari-hari di sekolah tempat Bapak Ibu mengajar. Berikutnya ini kita membahas tentang pengertian inovasi pendidikan. Jadi kalau kita bicara tentang inovasi, pasti ini bukan sesuatu hal baru. Jadi inovasi pendidikan merupakan proses memperkenalkan ide, strategi, atau pendekatan baru yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan saya yakin inovasi ini bukanlah pertama kali
Bapak Ibu dengar. Hanya saja nanti yang perlu kita cermati adalah inovasi pembelajarannya untuk mata pelajaran IPS. Yang kedua, inovasi tidak selalu berarti sesuatu yang benar-benar baru, tetapi bisa berupa pengembangan atau penyempurnaan praktek yang sudah ada. Jadi untuk poin yang kedua ini Bapak Ibu yang perlu kita garis bawahi bersama, bahwa kita membuat inovasi itu tidak melulu sesuatu yang benar-benar baru, tetapi bisa pengembangan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau membuat apa itu judul-judul tesis, contohnya ya Bapak Ibu ya, pengembangan. Jadi kalau ketika Bu Ivana kuliah di S3 itu tema disertasi saya itu pengembangan model pembelajaran geografi berbasis riset. Sebenarnya model pembelajaran geografi berbasis riset itu dulu itu luaran saya. Jadi S3 saya itu mengembangkan model PGBR. Model pembelajaran itu kan ada model pembelajaran PBL, PJBL, inquiry learning. Itu kan termasuk model-model pembelajaran. Nah, model-model pembelajaran. Nah, apabila Bapak Ibu ingin mengembangkan model yang baru untuk mendukung pembelajaran IPS, itu ya Bapak Ibu bisa menggabungkan model-model yang sudah ada, bukan membuat dari awal sesuatu yang baru. Kalau dulu ketika saya membuat PGBR, model PGBR, itu juga saya itu bukan PGBR itu bukan sesuatu yang baru, tapi PGBR itu saya ambil dari pembelajaran berbasis riset, PBR. Sebenarnya ada model PBR, pembelajaran berbasis riset, kemudian saya saya kembangkan lagi untuk mengembangkan pembelajaran geografi, saya berikan nama model pembelajaran geografi berbasis riset PGBR, dan model tersebut saya HKI-kan menjadi model by Yuli Ivanasari. Jadi saya yang mengembangkan, saya sudah daftarkan HKI itu di Dikti. Jadi itu adalah hak cipta saya yang sudah saya dapatkan. Ini adalah salah satu inovasi, bahwa inovasi dalam pembelajaran itu tidak selalu sesuatu yang benar-benar baru, tetapi bisa berupa pengembangan atau penyempurnaan dari praktek yang sudah ada. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita melihat untuk karakteristik inovasi pendidikan. Jadi inovasi pendidikan ini memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama itu adanya unsur kebaruan atau pembaruan dalam praktik pembelajaran. Kemudian memberikan manfaat nyata bagi proses belajar. Yang ketiga, dapat diterapkan dalam konteks pendidikan tertentu. Yang keempat, meningkatkan kualitas interaksi pembelajaran. Dan yang kelima adalah inovasi bersifat adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi. Jadi Bapak Ibu, pada saat Bu Ivana mengembangkan model PGBR tersebut, yang saya rangkum dalam disertasi saya, karya disertasi saya, pada saat ujian disertasi, ada salah satu penguji yang bertanya, apakah model PGBR yang saya kembangkan itu hanya bisa digunakan 10 tahun yang akan datang? Karena inovasi yang kita ciptakan itu jangan sampai inovasi yang mundur, tetapi inovasi yang bisa dimanfaatkan oleh masa yang akan datang. Sebentar Bapak Ibu, kelihatannya ada yang masuk. Oh Bu Ninis tadi itu ya, terlempar terus masuk lagi. Nah baik, ini Bapak Ibu, jadi untuk karakteristik inovasi pendidikan ini dari kelima
dari kelima unsur karakteristik ini itu yang perlu kita garis bawahi adalah inovasi yang kita kembangkan itu harus bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk beberapa tahun yang akan datang. Jangan sampai kita mengembangkan inovasi 1 tahun berikutnya itu sudah tidak bisa dipakai atau tidak bisa digunakan. Sehingga inovasi yang kita buat ini nanti ya sudah nganggur. Model pembelajaran yang saya kembangkan, PGBR, pembelajaran geografi berbasis riset, itu sampai sekarang itu masih sangat-sangat realistik digunakan. Karena pembelajaran sekarang itu kalau di tingkat level S2 dan S3 itu kalau untuk level S3 itu malahan kalau di UM, Universitas Negeri Malang, itu ada jalur by riset. Jadi tidak ada perkuliahan, tetapi langsung menulis tugas akhir. Tetapi untuk lulus paling tidak harus menghasilkan jurnal Scopus atau jurnal internasional 2. Jadi tidak ada perkuliahan, tapi kuliahnya itu ya by riset itu. Jadi berarti apa yang saya dulu kembangkan itu memang sampai sekarang itu relevan. Saya lulus disertasi saya diuji tahun 2020, sekarang 2026 dan itu masih bisa relevan sekali. Nah, inilah Bapak Ibu nanti mungkin tema-tema tesisnya Bapak Ibu nanti pasti akan ditanya salah satunya. Misalnya, ini saya tanya, ini kan yang sudah seminar proposal ini kan Pak Ilham. Kita tanya Pak Ilham judulnya Pak Ilham tesisnya apa? Baik, judul saya adalah pengaruh model pembelajaran game-based learning berbantuan media LCG atau lini masa card game terhadap motivasi belajar dan kemampuan berpikir kronologis siswa kelas 8 di SMP N1 Pujon. Baik. Nah, Pak Ilham, misalnya Bu Ivana tanya, value dari risetnya Pak Ilham yang bisa dimanfaatkan 2 tahun yang akan datang, itu apa Pak Ilham? Mungkin value-nya itu berupa riset yang baru, berupa pengetahuan baru bagi guru ya, terutama bagi guru di SMPN 1 Pujon tentang pembelajaran berbasis game dengan memanfaatkan media seperti itu. Karena seperti yang seperti yang sudah saya lakukan wawancara dengan salah satu guru di sana, pembelajaran IPS itu masih bersifat konvensional seperti itu, tidak memanfaatkan media, bahkan hanya ceramah dan memanfaatkan media papan tulis saja. Sehingga harapan saya dengan melalui riset saya ini bisa istilahnya memberikan alternatif kepada guru tersebut untuk bisa memanfaatkan riset saya untuk mengembangkan pembelajaran IPS saya menjadi lebih bermakna seperti itu. Baik, jadi ini adalah salah satu contoh pertanyaan dari penguji Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya adalah inovasi yang ada di judul tesis kita itu apakah nanti relevan paling tidak itu minimal 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan. Jangan sampai apa yang kita teliti ini hanya berhenti di kita saja, tetapi tidak berdampak pada lingkungan di sekitar kita. Itu juga yang perlu kita pikirkan bahwa Bapak Ibu kalau mau memilih riset, mau mengembangkan inovasi-inovasi pembelajaran, kembangkan yang sekiranya beberapa tahun yang akan datang itu nanti bisa digunakan oleh kolega dan di lingkungan Bapak Ibu semuanya. Nanti gantian Bapak Ibu kita bersifat tanya jawab supaya juga Bapak Ibu tidak bosan. Kemudian berikutnya ini saya masuk di sini ya.
Jadi tantangan pembelajaran IPS di abad 21 ini. Nanti slide-nya akan saya kirim, tetapi di sini Bapak Ibu, tantangan pembelajaran IPS di abad 21. Ini yang pertama, pembelajaran IPS menghadapi tantangan yang semakin kompleks, perkembangan teknologi digital mengubah cara siswa memperoleh informasi, globalisasi memunculkan berbagai isu sosial yang harus dipahami siswa, perubahan karakter peserta didik menuntut pendekatan belajar yang lebih aktif. Pembelajaran IPS harus mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, analisis sosial, serta pemecahan sosial. Nah, kalau dari sini Bapak Ibu, dari teks saya ini, dari slide saya ini nanti, ada sesuatu yang Bapak Ibu kembangkan nanti di tesis Bapak Ibu. Terutama di poin yang keempat ini, 1, 2, 3, 4, yang poin yang kelima ini. Pembelajaran IPS harus mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analisis sosial, serta pemecahan sosial. Nah, Bapak Ibu, di 3 variabel, ini adalah variabel tantangan, 3 variabel tantangan yang perlu kita selesaikan, yang perlu kita carikan inovasi strateginya, supaya apa? Supaya kita bisa menjawab tantangan di abad 21. Jadi Bapak Ibu, kenapa kemarin pada saat saya matrikulasi atau pada saat saya sering menyampaikan jangan menggunakan variabel prestasi belajar, jangan menggunakan variabel hasil belajar untuk kita jadikan riset, karena variabel prestasi dan hasil belajar itu sudah banyak diteliti. Namun variabel tantangan yang berpikir kritis, analisis sosial, serta pemecahan masalah inilah yang jarang Bapak Ibu, yang jarang digali. Karena memang 3 variabel ini juga tidak mudah untuk dipecahkan. Nah, ini ini bisa dijadikan sebagai ide di variabel tesisnya Bapak Ibu, supaya tidak hanya menggunakan misalnya prestasi dan hasil belajar saja, tetapi ada variabel-variabel IPS, dan di mana ini 3 variabel yang saya kasih warna kuning ini termasuk masuk tantangan pembelajaran IPS di abad 21 ini. Jadi berpikir kritis dalam menghadapi fenomena sosial, siswa itu kan harus memiliki kemampuan berpikir kritis. Tetapi yang perlu kita carikan inovasinya, bagaimana siswa itu belajar IPS itu bisa berpikir kritis. Nah, nanti Bapak Ibu bisa punya ide-ide inovasi. Saya mau menggabungkan 2 model pembelajaran. Jadi misalnya, ini contoh loh ya, misalnya model STAD sama model Jigsaw. Karena saya baca langkah-langkahnya, sintaknya model STAD Jigsaw ini kok lebih mengarah berpikir kritis. Contoh, berarti inovasi saya di tesis saya itu adalah penggabungan 2 model tersebut, kemudian dari 2 model nanti di-mix-kan, dan kemudian salah satunya untuk memecahkan, mencarikan solusi supaya dalam pembelajaran itu siswa itu bisa berpikir kritis, tidak hanya menghafal, tidak hanya memahami, dan tidak hanya siswa itu hanya sekedar bisa presentasi. Ini Bapak Ibu, ini yang perlu nanti tugasnya, yang perlu nanti kita pikirkan bersama. Kira-kira inovasinya yang bagaimana. Kemudian analisis sosial. Bapak Ibu, analisis sosial ini sekarang kita wajib, kita sebagai guru IPS, kita sebagai orang-orang yang pernah belajar IPS, wajib sekali menggaungkan kepada siswa kita itu supaya bisa menganalisis sosial.
dengan siswa mampu menganalisis sosial, kepekaan sosial merekanya tinggi di dalam masyarakat, itu bisa mengurangi mengurangi dampak-dampak sosial yang negatif di masyarakat kita. Misalnya di masyarakatnya itu FOMO-nya itu bagaimana. Nah, supaya siswa-siswa kita itu juga tahu, oh ternyata kalau di tempat saya sekarang itu masyarakat itu FOMO-nya atau ikut-ikutannya itu seperti ini. Dan itu nanti siswa kita seharusnya saya sebagai siswa itu harus bagaimana. Nah, ini adalah salah satu contoh. Nah, nanti itu kita harus itu kan analisis sosial ini kan cocoknya itu di materi apa di dalam IPS ini dan inovasinya itu yang bagaimana. Ini nanti bisa kita kembangkan di tesis-tesis kita. Serta yang terakhir adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini pasti. Jadi pemecahan masalah itu kelihatannya itu kan mudah. Tetapi nanti pada saat inovasi ini nanti juga sulit. Misalnya ada pertanyaan dari dosen, apa indikator siswa itu dikatakan mampu memecahkan masalah? Berarti Bapak Ibu tidak hanya sekedar di situ membuat inovasi-inovasi yang yang sekiranya wow, tapi kita tidak mampu menjelaskan inovasi yang kita kembangkan itu kepada dosen penguji, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa dijadikan sebagai pertimbangan karena ini juga termasuk yang perlu kita carikan solusi supaya di dalam pembelajaran IPS itu kita sebagai guru itu bisa langsung memberikan dampak nyata yang bisa diperoleh oleh siswa itu melalui berpikir kritis, analisis sosial, serta pemecahan masalahnya. Seperti itu. Atau itu juga Bapak Ibu pendekatan belajar yang aktif. Nah, ini apa? Ini juga salah satunya. Kemudian globalisasi. Nah, tema-tema berarti Bapak Ibu coba mencari isu-isu globalisasi maupun teknologi digital. Tadi teknologi digital ini seperti yang dicontohkan di tesisnya Pak Ilham. Jadi ada berbasis game karena kan sekarang itu kan siswa itu ya dengan dunianya sekarang siswa itu sudah mulai TK saja sudah sangat pinter-pinter memegang gadget sehingga bagaimana caranya supaya gadget yang dipegang ini tidak hanya digunakan untuk main game saja tapi dengan game itu bisa dibuat untuk belajar. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk bahan refleksi ini untuk sebelum kita diskusi, ini adalah urgensi inovasi dalam pendidikan IPS. Di sini ada inovasi menjadi kebutuhan penting dalam pembelajaran IPS supaya pembelajaran IPS tidak terkesan menghafal dan tidak membosankan. Yang nomor 2, metode pembelajaran tradisional sering kurang mampu menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik. Jadi metode-metode pembelajaran yang tradisional memang harus kita minimalkan supaya mampu menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik. 3, siswa membutuhkan pengalaman belajar yang kontekstual dan bermakna. Bapak Ibu, dengan alasan urgensi inovasi dalam pendidikan IPS yang nomor 3 ini, Bapak Ibu juga nanti bisa menjadi tema tesis, cari model-model pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Karena di sini itu menjadi salah satu urgensi inovasi dalam pendidikan IPS. Untuk pengajar IPS itu tidak hanya teoritis saja, tapi dibutuhkan pengalaman belajar yang kontekstual dan bermakna. Gunakan lingkungan sekitar sebagai media. Nah, ini juga bisa salah satunya bisa kita kembangkan untuk di riset kita.
Yang terakhir, inovasi memungkinkan guru mengintegrasikan teknologi, isu sosial kontemporer, serta pendekatan pembelajaran aktif. Jadi ini ya Bapak Ibu, jadi inovasi ini memungkinkan guru mengintegrasikan teknologi, isu sosial kontemporer, serta pendekatan pembelajaran aktif. Jadi dari urgensi inovasi dalam pendidikan IPS ini nanti Bapak Ibu bisa menjadikan salah satu bisa menulis di latar belakangnya. Kenapa misalnya nanti salah satu dari mahasiswa ada yang meneliti tentang pengaruh model pembelajaran kontekstual kan CTL itu ya, atau yang berbasis apa itu langsung, jadi pengalaman belajar kontekstual atau CTL yang bermakna itu misalnya terhadap apa itu analisis kita atau terhadap kemampuan berpikir sosial, atau kalau yang ini Bapak Ibu, kalau kita itu pengalaman belajar yang kontekstual, kalau kita itu inovasinya itu menggunakan pengalaman belajar yang kontekstual dan bermakna, itu kita bisa itu Bapak Ibu memecahkan masalah analisis sosial itu tadi. Jadi karena kan kalau mereka itu yang kita ajarkan itu konteks terhadap apa itu yang ada di masyarakat, tentunya mereka nanti akan memiliki kepekaan sosial yang tinggi untuk menganalisis sosial atau yang bagian variabel pemecahan masalah ini Bapak Ibu. Dan ini saja sudah bisa dijadikan sebagai tema risetnya Bapak Ibu Sadi. Jadi banyak tema-tema yang dalam IPS itu bisa kita peroleh pada saat perkuliahan. Jadi kita mengikuti perkuliahan itu tidak hanya sekedar mendengarkan materi dari Bapak Ibu dosen, tapi materi dari Bapak Ibu dosen itu nanti kami arahkan untuk menggali inovasi-inovasi riset yang akan dilakukan Bapak Ibu. Karena di tangan Bapak Ibu lah nanti IPS akan semakin berkembang dengan adanya riset-riset Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk mengakhiri di pertemuan 1 itu ini ada beberapa apa itu diskusi, ada apa itu soal diskusi. Yang pertama ini itu Bapak Ibu. Yang pertama ini kelompok 1. Nanti kelompoknya Pak Ilham DKK. Silakan dijawab hari ini juga Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ini kelompok 2, yang ketiga kelompok 3, dan yang keempat kelompok 4. Jadi nanti bisa dijawab bersama-sama atau perwakilan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 ini. Apa itu sudah bisa di itu ya. Jadi ini silakan apa itu bisa dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu atau itu saya kasih jeda enggak apa-apa. Coba saya itu dulu, saya taruh di grup. Kalau kelompok 1, apa contoh inovasi pembelajaran IPS yang pernah Anda temui? Kelompok 2, bagaimana inovasi tersebut mempengaruhi keterlibatan siswa? Jadi ini nanti itu sebenarnya saling berkaitan, jadi tergantung dari jawaban dari kelompok 1. Monggo Pak Ilham dulu, kelompoknya Pak Ilham dulu yang akan mulai menjawab. Pak Ilham, Pak Lutfi, dan Mbak Mariana Buli. Ada nggak Mbak Mariana Buli hari ini?
Bu. Oh iya ada. Siap. Mungkin mau langsung jawab gak apa-apa Bu? Ya silakan Pak Ilham. Ya, mohon maaf ini nggak bisa on cam Bu karena jaringannya kurang stabil. Tadi putus-putus sempat. Jadi menurut pengalaman saya pribadi ya, menurut pengalaman saya pribadi tentang inovasi pembelajaran IPS yang pernah saya alami ketika saya dulu bersekolah seperti itu, secara nyata misalnya dulu itu ada guru yang menggunakan semacam apa namanya platform di internet atau kuis interaktif di internet seperti misalnya Kahoot atau Quizizz seperti itu. Nah, jadi setelah guru itu misalnya menjelaskan materi pembelajaran IPS, misalnya tentang kegiatan materi tentang kegiatan ekonomi ketika pembelajaran IPS seperti itu. Guru itu tidak langsung memberi soal di kertas seperti kayak ujian biasanya seperti itu. Sebaliknya, guru itu kayak membuat kuis di aplikasi yang mana lalu siswa itu diminta untuk membuka kuis seperti yang di Kahoot atau di Quizizz itu untuk langsung menjawab melalui handphone atau gadget masing-masing seperti itu. Nah dari situ siswa itu bisa langsung menjawab pertanyaan yang muncul di layar HP seperti itu, dan hasil dari menjawabnya itu juga bisa langsung terlihat seperti itu. Nah biasanya siswa itu jadi lebih semangat gitu Bu. Dulu itu teman-teman saya di kelas itu bisa sangat semangat sekali ketika permainan Kahoot atau dengan kuisi seperti itu, karena adanya suatu permainan perebutan skor seperti itu di Kahoot atau Quizizz. Nah, contoh lain itu bisa menggunakan misalnya peta digital seperti itu. Peta digital misalnya Google Earth atau Google Maps seperti itu untuk menjelaskan tentang materi yang berkaitan dengan kondisi geografis atau kondisi persebaran penduduk dan lain sebagainya. Jadi guru itu tidak hanya menunjukkan peta di buku tapi langsung membuka peta digital di misalnya lewat layar proyektor seperti itu. Guru itu bisa memperlihatkan misalnya letak suatu negara, terus kota, wilayah yang mana itu bisa diperbesar secara langsung agar siswa itu bisa jelas melihat tempat-tempat tersebut yang ada di Google Earth atau di Google Maps tersebut seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu siswa itu biasanya bisa lebih mudah memahami materi karena mereka itu bisa melihat secara nyata atau secara langsung gambaran tempat-tempat yang sedang dipelajari seperti itu. Jadi intinya itu inovasi pembelajaran berbasis teknologi seperti membuat pembelajaran IPS itu tidak hanya mendengar penjelasan guru tetapi juga melibatkan teknologi supaya siswa itu lebih tertarik dengan materi seperti itu. Intinya sih pemanfaatan teknologi ya yang pernah saya alami dalam pembelajaran. Oke, jadi kalau untuk kelompok 1, apa contoh inovasi pembelajaran IPS yang pernah Anda temui? Itu adalah pemanfaatan teknologi. Nah, teknologi yang sudah dijelaskan sama Pak Ilham tadi. Kalau sedikit menambahkan Bu Ivana, mohon maaf, silakan. teman-teman semua, untuk inti dari jawaban kita kan itu ya. Ini ada yang sudah pernah saya lakukan, bukan saya temui, jadi saya melakukan langsung karena saya mengajar di kelas 7 pelajaran IPS. Kebetulan waktu itu adalah materi tentang peta ya. Ada menunjukkan letak di mana negara Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Kan seperti itu. Nah, itu biasanya kalau guru itu membawa peta yang besar itu ada yang nggak kelihatan gitu. Akhirnya anak-anak itu saya ajak ke ruang multimedia untuk langsung belajar menggunakan Google Map. Dan itu ditunjukkan langsung, oh ini loh negara kita Indonesia. Benuanya di sini, samudranya di sini, dan seterusnya. Nah, intinya saya ingin menambahkan dari jawabannya Pak Ilham, ya emang hari ini kita harus menggunakan media digital yang mana itu bisa anak-anak itu bisa langsung tahu gitu. Dan mereka juga bisa langsung mengaplikasikan melalui gadgetnya masing-masing. Itu kalau pakai gadget waktu itu saya menggunakan Smart TV karena
sekarang itu di masing-masing sekolah itu kan sudah punya smart TV ya, bantuan dari pemerintah. Nah itu mungkin bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru untuk apa namanya menjelaskan materi yang sesuai dengan materi yang diajarkan pada hari itu. Cukup mungkin itu saja Bu Ivana tambahan dari saya. Izin menambahkan lagi Bu, apakah boleh? Mbak Mariana boleh dulu aja. Oh ya. Bu, saya ingin menambahkan, mungkin di sini saya belum kayak seperti Bapak Ibu guru yang lain sudah mengajar, mungkin belum menemukan, tetapi mungkin di sini Bapak Ibu guru yang lain pernah menggunakan mungkin media AI. Mungkin menggunakan media AI itu untuk merancang kayak modul ajar yang lebih mendalam atau deep learning, terus mengembangkan media ajar hingga melakukan asesmen yang lebih autentik dan sesuai kebutuhan siswa. Mungkin gitu. Baik, itu tadi jawaban-jawaban dari kelompok 1 ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti kelompok 2, karena nanti di kelompok 2 itu pertanyaannya itu lanjutan, diskusinya itu lanjutan, yaitu bagaimana inovasi tersebut mempengaruhi keterlibatan siswa. Berarti menjawab sesuai lanjutan dari jawaban kelompok 1. Baik, silakan saya lanjutkan untuk kelompok 2. Ya, Bu Indah, silakan. Oke Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari penjelasan kelompok 1 tadi tentang inovasi yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa teman-teman, itu yang mempengaruhi keterlibatan siswa menurut saya dari mengubah pola belajarnya yang awalnya pasif yang hanya mendengarkan saja, kemudian berubah menjadi lebih aktif begitu, karena ada keterlibatan siswa pada saat pembelajaran. Kemudian adanya interaksi. Kalau misalnya dalam belajarnya dalam bentuk kelompok, di situ pasti terlibat diskusi, ataupun kalau ada media seperti tadi, berarti kan ada interaksi antara siswa tersebut dengan media yang digunakan. Dan ini tentunya sangat relevan dengan kehidupan kita, karena teknologi pada era sekarang kan semakin pesat perkembangannya, sehingga dengan adanya perkembangan teknologi tersebut yang dimasukkan dalam pembelajaran tentu memberikan tambahan pengalaman sendiri bagi siswa dalam belajar. Itu dari saya, Ibu. Terima kasih. Pak Yudinanto. Oke, baik. Saya untuk menambahkan saya tambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Ina, ya. Mungkin di sini Bapak Ibu guru yang lain yang sudah bekerja pasti akan sudah memahami dan mengerti yang berkaitan dengan mempengaruhi keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Di sini saya menambahkan inovasi mempengaruhi keterlibatan siswa dengan membuat siswa lebih aktif secara fisik, mental, dan dalam berproses belajar. Ketika meningkatkan partisipasi siswa, inovasi seperti diskusi, permainan edukatif, atau pembelajaran berbasis proyek mendorong siswa untuk bertanya, menemukan pendapat, dan bekerja sama dengan teman. Hal ini membuat siswa aktif dalam berproses pembelajaran. Mungkin itu aja buat tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau satunya nggak masuk ya, Bu Indah Aulia ini kayaknya nggak masuk. Jadi yang pertanyaan nomor 2 diskusi kita itu adalah bagaimana inovasi tersebut mempengaruhi keterlibatan siswa. Jadi setiap inovasi-inovasi yang kita kembangkan itu pasti nanti ada pertanyaan lanjutan, itu adalah apakah inovasi yang kita buat itu mampu melibatkan siswa kita.
bagusnya inovasi kita yang kita kembangkan, tapi keterlibatan siswa itu tidak ada, ya inovasi kita itu ya gagal, bisa dikatakan gagal seperti itu. Baik, untuk kelompok 3, apa faktor yang mendukung keberhasilan inovasi tersebut? Silakan, Bu Nini. Ya, berdasarkan hasil jawaban dari kelompok 1 sama kelompok 2, bisa kita simpulkan bahwa faktor-faktor yang bisa mendukung keberhasilan inovasi pembelajaran IPS yang pertama adalah kompetensi dan kreativitas guru, seperti contohnya mampu merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student-centered learning, kemudian mampu menggunakan berbagai model pembelajaran seperti project-based learning, contextual teaching and learning, problem-based learning. Kemudian juga guru mampu memanfaatkan teknologi dan media pembelajaran yang efektif. Kemudian faktor yang bisa mempengaruhi yaitu kesiapan dan karakteristik peserta didik, seperti motivasi belajar siswa, kemudian kemampuan berpikir kritis, dan kolaboratif. Kemudian faktor yang lain adalah dukungan sarana dan prasarana, yaitu tadi tersedianya berbagai fasilitas pembelajaran yang mempengaruhi keberhasilan inovasi, contohnya IFP yang sangat lengkap fitur-fiturnya, kemudian ada mungkin sekarang semuanya juga punya sudah slide, itu semuanya sudah punya, kemudian sumber pembelajaran yang kontekstual atau yang berasal dari lingkungan sekitar. Kemudian adalah dukungan dari kurikulum pemerintah itu sangat mempengaruhi, sebagaimana sekarang sudah diimplementasikan kurikulum Merdeka yang berbasis deep learning atau pembelajaran mendalam, di mana ada 3 pengalaman belajar, yaitu meaningful, mindful, dan joyful learning. Itu sangat mendukung untuk inovasi keberhasilan pembelajaran mendalam, yaitu di situ ada pembelajaran berbasis proyek, 8 profil pelajar Pancasila, seperti itu. Itu dulu, Bu, terima kasih. Sama pembelajaran, sama lingkungan belajar yang kondusif itu sangat mempengaruhi keberhasilan pengembangan inovasi. Sudah, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain yang menambahkan. Silakan Bu Umarotul dan dilanjut Pak Agus Mariono. Ya, terima kasih Ibu. Dari sekian jawaban teman-teman ini tadi, saya hanya menambahkan dan menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nini, bahwasanya memang benar faktor yang mendukung keberhasilan inovasi ini adanya kerjasama antara guru yang kreatif dan inovatif serta siswa yang aktif, karena bagaimanapun ini peran guru yang kreatif dan inovatif yang menggunakan media teknologi pembelajaran ya, serta kerjasama dengan siswa yang aktif serta dukungan fasilitas ini sangat berpengaruh, karena lingkungan yang kondusif, aman, nyaman, serta juga keterlibatan semua warga sekolah, mulai dari guru, siswa, orang tua, bahkan alumni, ini sangat mendukung sekali akan keberhasilan inovasi di lingkungan tersebut. Terima kasih, Ibu. Baik, dilanjutkan Pak Agus Mariono. Pak Agus Mariono ada? Tadi ada, Ibu. Oh, tadi ada ya. Tapi sekarang sudah enggak ada ya. Baik, berarti itu jawaban dari kelompok 2. Sekarang kelompok 3 kita lanjutkan ke kelompok 4. Di kelompok 4 itu untuk kelompok 4 berarti lanjutannya adalah bagaimana inovasi tersebut dapat diterapkan di konteks sekolah lain. Silakan Bapak Ibu, kelompok 4. Dan saya. Iya Pak
berarti Pak Krisantus, Bu Odemida, sama Pak Rahmat Gopur. Berkaitan dengan ide-ide inovasi pembelajaran, terutama pembelajaran IPS untuk penerapan di sekolah lain dalam konteksnya pembelajaran IPS itu memang seperti yang saya alami selama ini, itu pendekatan yang dilakukan harus adaptif. Artinya kita tidak bisa mencontoh serta-merta mengcopy begitu dari sekolah lain. Karena apa? Karena kita perlu menyesuaikan dengan ekosistem yang ada di sekolah, termasuk sumber daya, kemudian sarana prasarana, termasuk juga peserta didik. Karena dalam pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Nah, maka hal ini perlu adanya modifikasi yang perlu dianalisa sesuai dengan keadaan dan kebutuhan di sekolah atau unit kerja atau di tempat pelayanan masing-masing. Misalnya bisa melalui kelompok belajar. Nah, kelompok belajar itu bisa dipakai sebagai sarana untuk belajar bagaimana kita mengadopsi proses pembelajaran di sekolah lain yang baik itu kita adopsi, tetapi tidak serta-merta di copy paste. Perlu kita amati, tiru, dan dimodifikasi sesuai dengan keadaan sekolah. Misalnya di tempat kami itu kan di sebuah yayasan, ada yang di kota, ada yang di desa. Tidak serta-merta kita bisa mengcopy sistem pembelajaran sekolah-sekolah yang ada di kota. Maka kita harus menyesuaikan juga yang di desa, bagaimana dengan keadaan desa. Yang kedua, berkaitan dengan pemanfaatan komunitas belajar. Ini sangat penting juga. Karena dengan Kombel ini kita bisa melakukan coaching atau pendampingan kepada guru-guru yang memang membutuhkan inovasi-inovasi pembelajaran, terutama guru-guru, maaf ini yang memang sudah generasinya sudah generasi lampau begitu. Maka perlu yang namanya adaptasi dengan teknologi, karena pembelajaran IPS juga itu tidak bisa lepas dari teknologi untuk di zaman sekarang. Misalnya ketika kita mau melakukan outing class, kita tidak perlu melakukan outing class secara fisik, tapi kita bisa melakukan yang namanya studi maya. Kita bisa melakukan studi Borobudur, tapi kita melalui virtual seperti itu. Kita ingin belajar tentang pasar, kita tidak serta-merta mengajak anak belajar ke pasar, tetapi ada yang namanya studi virtual seperti itu, sehingga bisa memberikan pemahaman konsep, kemudian juga memberikan kebermaknaan dan juga menggembirakan bagi anak didik. Saya rasa begitu Ibu, berkaitan dengan bagaimana sih cara kita mengadopsi ya untuk sekolah-sekolah lain. Terima kasih. Baik, Bu Odemida, apakah sudah siap? Siap, Insya Allah. Ya, Terima kasih silakan. banyak Ibu kesempatannya. Seperti yang disampaikan tadi sama rekan kelompok saya tadi itu, saya lebih condongnya untuk pendukung inovasi dalam pembelajaran itu Ibu, memang Kombel itu sangat penting. Karena pengalaman saya selaku ketua Kombel di sekolah itu, setelah ada Kombel di sekolah, progres pembelajaran di sekolah kami itu ada progresnya Ibu. Maksud saya di sini pada saat ada Kombel, guru-guru yang mungkin pengalamannya, minta maaf mungkin seperti yang dibilang rekan saya tadi itu sudah lampau, mereka bisa semangat kembali untuk lebih belajar lagi dalam mendukung inovasi pembelajaran. Misal sekarang kan teknologi itu luar biasa sama anak-anak. Serta-merta mereka bisa menggunakan handphone anak-anak kita di rumah itu bukan hanya untuk media bermain game atau apa, tetapi dengan HP mereka bisa belajar dengan baik. Dan di sekolah kami itu kami sudah menggunakan papan digital dan itu sangat mendukung sekali. Seperti rekan saya tadi bilang mau ke pasar, belajar ke pasar tidak mungkin, tetapi dengan adanya papan digital itu kita bisa langsung memperlihatkan keadaan pasar itu seperti apa, kemudian ke Candi Borobudur seperti apa. Setelah kami lakukan itu Ibu, memang progres pembelajaran di kelas dan anak-anak itu efektif. Nah, mungkin itu saja Ibu. Terima kasih banyak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Mohon izin Bu Ivana dan Bapak Ibu yang saya banggakan, pada intinya secara pribadi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ilham tadi, yaitu penggunaan kuis, kahot dan seterusnya. Itu di sekolah saya utamanya itu biasanya oleh guru-guru itu digunakan untuk awal pembelajaran. Jadi anak-anak diberikan permainan dulu. Setelah itu baru anak-anak terbawa dengan suasana senang. Nah baru, karena pembelajaran IPS. Mohon maaf kalau di saya ini tidak ada IPS, adanya sejarah sama IPAS. Nah, jadi IPAS. Ya, sehingga ini kan pelajaran yang mungkin menurut anak-anak ini membosankan, utamanya sejarah. Tapi alhamdulillah dengan inovasi-inovasi yang tadi disampaikan oleh Pak Ilham dengan Bapak Ibu yang lain di kelompok lain tadi, ini memang perlu ditingkatkan. Jadi selain itu benar kata Pak Krisantus, yaitu kita juga harus memperhatikan tentang sarana prasarana, karena tidak semua sekolah itu sama. Atau juga ada sekolah di daerah kami itu yang siswanya kurang dari 100, itu SMP, itu tidak dapat media TV digital itu yang dari pemerintah itu. Kalau di atas 100 atau 200 itu dapat. Nah, kebetulan yayasan kami ini kan, saya ini di yayasan, jadi aturannya itu di dalam yayasan, sehingga ada 2 sekolah lembaga yang mendapatkan ini TV tersebut. Sehingga memang betul yang dikatakan oleh Bapak Santos tadi, saya setuju, ya memang Sarpas terkadang juga menjadi pendukung utama dari pembelajaran kita. Selain inovasi-inovasi yang harus dikembangkan oleh guru itu sendiri. Kemudian pengalaman yang sangat penting adalah dari guru itu sendiri. Mau belajar atau tidak. Kadang ada alatnya tidak mau belajar. Seperti itu. Jadi mungkin lebih kepada SDM yang harus ditingkatkan. Saya kira itu, Bu Ivana. Terima kasih Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Jadi setelah kita diskusi dari keempat kelompok dengan soal diskusi masing-masing. Jadi dengan ini kita semuanya bisa saling berbagi ya. Jadi karena rata-rata di sini ya memang hampir semuanya adalah guru, pasti nanti di ajang diskusi ini bisa saling memberi dan bisa saling menerima dari pengalaman. Karena kan di sini Bapak Ibu itu kan tidak dalam tingkatan berkompetisi, beda sekolah ya kan, beda sekolah masing-masing. Jadi nanti bisa. Tapi saya setuju memang dari jawaban-jawaban semuanya. Jadi Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu itu ujian seminar proposal atau ujian tesis, Bapak Ibu pasti akan ditanya tentang inovasinya. Misalnya Bapak Ibu mau menguji model pembelajaran, misalnya pengaruh model PBL terhadap motivasi belajar. Nah, nanti Bapak Ibu dosen pasti akan bertanya, model PBL itu kan inovasi model yang memang sudah terkenal, ya kan? Sudah tidak bisa diganggu gugat kan? PBL itu kan sintak-sintaknya itu kan pengembangnya itu kan juga sudah intinya sudah model itu sudah terkenal, sudah pastilah semua Bapak Ibu tahu. Tapi nanti pertanyaan selanjutnya, apakah inovasi tersebut relevan di sekolah kita? Apakah inovasi tersebut itu mampu memecahkan masalah di materi-materi pembelajaran tertentu? Itu nanti pasti ada Bapak Ibu. Jadinya saya kira bagi Bapak Ibu yang sudah pengalaman mengajar lama maupun Bapak Ibu yang sekarang baru mengajar,
Karena di sini Bapak Ibu ada beberapa mahasiswa yang memang fresh graduate. Ya, contohnya intinya baru mengajar paling 1-2 tahun atau memang belum mengajar sama sekali ada. Tapi tidak apa-apa, yang belum mengajar dari diskusi-diskusi ini bisa belajar dari Bapak Ibu guru yang sudah lama mengajar. Jadi saya kira ini ya Bapak Ibu ya, tidak sulit nanti seminar proposal, seminar ujian tesis, karena kalau Bapak Ibu menguasai di sekolah Bapak Ibu masing-masing dan tema yang Bapak Ibu angkat itu sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu, itu nanti sangat mudah sekali Bapak Ibu. Jadi tidak sulit. Jadi Bapak Ibu kemungkinan bisa lulus cepat itu sangat-sangat mungkin. Itulah optimisme yang bisa saya sampaikan. Makanya terkadang itu Bapak Ibu, ada mahasiswa itu yang pada saat kita tanya itu ternyata hanya karena kadang grogi saja Bapak Ibu. Saya pernah ya, kemarin itu yang terakhir itu kepala sekolah. Beliaunya cerita ke saya, Bu, saya ini kan setiap hari sudah mimpin rapat guru-guru. Saya sudah mimpin apapun. Tapi menghadapi Bu Ivana di ruang sidang, saya kok tetap grogi. Ya itu wajar Bapak Ibu, wajar. Wajar karena kan suasananya berbeda. Biasanya Bapak Ibu memimpin di lembaga, berdiri tegak di depan. Saya yakin, tapi saya bilang, apa nggak usah grogi, anggap saja ya saya ini guru-gurunya itu Bu. Sampean kan itu pada saat ujian nanti kami uji dan sebagainya. Itu tadi makanya nanti itu pada saat ujian itu hanya mental saja yang perlu dijaga dengan baik, karena kalau grogi itu biasanya tidak bisa jawab sama sekali. Tapi hari ini diskusi dengan Bu Ivana kan enak semuanya tadi jawabannya. Berarti biasanya mahasiswa itu kalau sama saya itu enggak seberapa grogi. Tapi sudah kena dosen-dosen yang lain itu grogi. Ya alhamdulillah lah. Tapi semoga saja nanti Bapak Ibu pada saat ujian baik itu sempro maupun tesis itu Bapak Ibu bisa menjawab semuanya. Bapak Ibu, Bu Ivana dulu itu ketika kuliah S3, saya itu kan mengembangkan model itu kan saya menerapkannya kan di Unikama. Jadi terus penguji Bu Ivana ketika kuliah S3 itu ada 7 Bapak Ibu, 7 dosen. Kalau nanti Bapak Ibu ujian itu hanya ada 3. Pada saat seminar proposal tesis itu hanya ada 2 penguji. Penguji 1, penguji 2. Tapi pada saat ujian tesis nanti ada 3 penguji. Penguji 1, penguji 2, dan penguji 3. Tapi kalau untuk levelnya doktor itu minimal 7 penguji. Dan saya dulu diuji oleh 7 penguji. Sebenarnya saya grogi pol. Saya H-1 sebelum ujian saya juga grogi. Tapi ternyata pertanyaan yang diajukan ke saya itu ya karena saya yang mengalami penelitian, saya yang itu, saya alhamdulillah ya bisa. Pertanyaan-pertanyaan yang pernah masuk, saya masih ingat itu adalah model PGBR saya, itu kan ada 7 langkah Bapak Ibu. Sintaknya itu kan ada 7. Pertanyaannya itu biasa. Dengan 7 sintak itu, apakah mampu mahasiswa di Unikama itu menjalankan? Nah itu tadi kan kembali dengan jawaban Pak Krisantus tadi. Sebenarnya pembelajaran itu kan juga harus berbasis kearifan lokal di sekolah masing-masing kan. Kalau memang sekolahnya itu fasilitasnya itu biasa ya sudah, berarti kita harus menyesuaikan dengan kondisi siswa kita, fasilitas di sekolah kita dan sebagainya. Karena pada saat saya mengembangkan model, itu kan saya presentasi itu kan cerita. Model PBR yang saya ambil itu kan dari University of Illinois. Jadi University of Illinois itu di sana itu mengembangkan model PBR, pembelajaran berbasis riset. Jadi kan saya kan mengambil dari situ. Nah, kemudian salah satu penguji kan tanya, itu kan dikembangkan kalau dikembangkan di luar negeri, itu di luar negeri mampu.
Karena secara fasilitas standar pendidikan di luar negeri lebih bagus. Lah kalau dikembangkannya di Indonesia dan itu notabene di Unikama, kira-kira bisa apa tidak? Nah, pertanyaannya kan hanya itu. Sebenarnya kan ya enak kan jawabannya. Jadi pada saat ujian, pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada yang keluar dari apa yang kita tulis. Makanya Bapak Ibu kalau mau mengembangkan inovasi harus realistis. Jangan diada-ada. Karena kalau diada-ada, terlalu halu, nanti Bapak Ibu tidak bisa menjawab. Karena pertanyaannya itu sesimpel itu kan. Jadi yang memang dilalui itu Bapak Ibu. Jadi sangat mudah. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Insya Allah Bapak Ibu semester depan pasti Bapak Ibu sesuai target yang saya targetkan pasti ada yang sudah proposal. Karena memang sangat mudah. Jadi Bu Ivana ini itu. Saya ini promosi kemudahan supaya di pikiran kita itu mudah. Kan kalau kita itu mikirnya mudah, pasti apa yang kita jalankan ini mudah. Jadi jangan berpikir yang sulit. Pokoknya itu. Pernah ada mahasiswa yang WA saya, Bu, besok saya ujian, saya kok grogi, nggak usah grogi. Mau masuk, tarik nafas 3 kali. Jadi nafas ditarik 3 kali, jadi pelan-pelan. Ikhlaskan, maksudnya ikhlaskan tuh begini Bapak Ibu. Biasanya ada mahasiswa itu yang ketika masuk itu kalau tidak mengikhlaskan, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kemudian yang disanggah oleh penguji, ini akhirnya kecewa, emosi, gitu kan. Sehingga itu saja Bapak Ibu. Jadi mudah ya, dan tadi sudah bisa. Alhamdulillah kelompok 1 sampai kelompok 4 tadi jawabannya sudah bagus. Ini untuk sebenarnya saya juga sudah menyiapkan untuk pertanyaan-pertanyaan di untuk kelompok berikutnya. Jadi tapi sekarang ini kita hanya punya waktu 8 menit lagi. Jadi sekarang kelompok 5 dari 8 menit. Ya, ada pertanyaan ini tadi. Siapa yang bertanya? Oh, Bu Nini. Silakan Bu Nini. Oh, ini ada Bu Nini 2 ini. Siapa dulu yang bertanya? Bu Nini Anwar ini? Iya, Bu, saya dulu. Saya tanya tentang tugas, Bu. Enggak apa-apa. Kelompok 5 kena jeda. Monggo, Bu. Iya. Tentang tugas, mungkin tugasnya kelompok 4 untuk yang kedepannya, karena walaupun tugas bukan kelompok saya ya, saya tadi lihat temanya itu ada profil pelajar Pancasila, Bu. Saya mohon maaf, apa enggak perlu dirubah temanya? Soalnya kan P5 sekarang sudah tidak berlaku, Bu. Sekarang kan diganti 8 profil DPR, 8 profil lulusan sesuai dengan Permendiknas yang terbaru nomor 10 tahun 2025 itu kan di standar kelulusan sudah berubah. Bahkan buku-buku pelajaran di sekolah itu semua direvisi semua. Kalau ada yang masih kata-katanya profil pelajar Pancasila, sekarang direvisi jadi 8 profil lulusan. Jadi alangkah baiknya sesuai dengan mata kuliah hari ini, inovasi pengembangan IPS, apabila profil pelajar Pancasila itu dirubah menjadi 8 dimensi profil lulusan. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Ya, monggo Bu. Itulah tugas sampean merubahnya. Jadi tetap temanya tetap, lah itulah tantangannya supaya pembelajaran di sini itu kan nanti kita misalnya tema dari saya itu kan tidak monoton. Nanti kan Bapak Ibu di setiap kelompok itu bisa mengembangkannya. Jadi kalau memang nanti ada perubahan, silakan nanti itu dibahas oleh kelompoknya Bu Nini. Bu, maaf, itu bukan kelompok saya, Bu. Kelompok 4, saya kelompok 3 gitu loh. Ya, kan nanti akan dibahas, berarti nanti akan dibahas oleh kelompok 3 tersebut. Kalaupun ada perubahan. Tadi temanya tetap, Bu, profil pelajar Pancasila. Oke. Tapi nanti kan dari kelompok 3 kan nanti pasti bisa ya supaya ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Kalaupun ada perubahan dan sebagainya, bisa. Jadi kita tetap karena itu seperti gini Bu. Seperti misalnya kurikulum 2013. Kita sekarang sudah menggunakan kurikulum Merdeka.
Lah, apakah kurikulum 2013 itu tidak pernah kita bahas lagi? Saya kalau ngajar di S1, ketika ngajar kurikulum Merdeka, saya masih mengaitkan dengan kurikulum 2013 karena itu adalah sejarah. Karena untuk mengembangkan inovasi, kita pun harus tetap flashback ke belakang supaya apa yang kita kembangkan ke depan itu bisa jauh lebih baik. Seperti itu Bu Rini. Jadi tetap, dan itu nanti akan menjadi PR di setiap kelompok masing-masing. Ya, Makanya itu baik. nanti presentasinya itulah nanti yang akan saya nilai, apa yang dari tema yang saya berikan itu, apa yang dikembangkan dari setiap kelompok. Nah, saya kira setiap kelompok pasti nanti bisa mencerna dari setiap tema yang saya berikan. Seperti itu. Terima kasih. Jadi bukan karena itu sudah ditutup, kemudian kita tidak mendiskusikan. Nah, itu mungkin nanti bagian PR dari kelompok 3 tersendiri. Kelompok 3 tadi siapa? Bu Kelompok 4 itu Bu, saya bukan itu temanya. Oh ya, kelompok 4 tadi berarti siapa? Ya. Pak Santo, Wak Ode, Rahmat Gofur. Bu, kelompok Tadi nanti akan dibahas Pak Krisantus, Pak Rahmat Gofur dan Bu Ode ya. Saya berikan kesempatan nanti untuk dikembangkan dan inovasinya bagaimana. Karena itulah nanti letak penilaian Bu Ivana. Terima kasih. Oke, dari Bu Nini Ekowati. Ini ada waktu 4 menit. Monggo Bu Nini. Terima kasih Bunda. Menarik sekali diskusi kita pada hari ini. Tadi saya sempat menggarisbawahi apa yang telah disampaikan Bunda tadi, bahwa inovasi itu bukan selalu hal baru, juga bisa berarti berupa pengembangan. Ngaten nggih Bunda nggih. Tadi saya juga sempat menyimak beberapa hasil diskusi dari teman-teman itu, rata-rata yang disampaikan itu inovasi berupa atau di bidang teknologi. Apakah bisa kita melakukan pengembangan inovasi itu untuk kita terapkan pada peserta didik kita tidak berupa teknologi digital? Misalnya kita mengembangkan model pembelajaran misalnya role playing, ataupun misalkan juga bisa dengan debat sederhana di dalam kelas, mungkin yang bisa kita terapkan untuk di SD, terutama di kelas rendah. Misalnya untuk role playing ini bisa kita ambil untuk tema pasar ataupun tema-tema yang lain yang bisa kita buat dengan metode role playing. Terima kasih Bunda. Oke. Jadi jawaban saya memang untuk inovasi ini sesuaikan aja dengan kasus di tempat Bapak Ibu masing-masing, di lembaga masing-masing. Jadi karena Bapak Ibu nanti pastinya Bapak Ibu harus mempertanggungjawabkan dampak nyatanya untuk sekolah atau untuk siswa yang Bapak Ibu teliti. Kan nanti di salah satu di laporan tesis kita itu kan ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian itu nanti manfaat penelitian bagi lembaganya itu bagaimana, manfaat penelitian itu nanti dampaknya buat gurunya itu bagaimana, dan manfaat penelitian yang bisa langsung berdampak kepada siswanya itu bagaimana. Apabila kita memberikan inovasi di luar kemampuan di sekitar kita, itu juga kan tidak bagus. Jadi disesuaikan aja dengan lembaganya. Jadi itulah nanti peran pentingnya. Jadi bisa jadi judul misalnya nanti inovasinya Bu Nini dengan inovasinya Pak Krisantus itu bisa jadi nanti sama, tapi manfaat secara nyatanya untuk sekolahnya itu bisa jadi nanti berbeda dalam bentuk apanya itu. Makanya membuat manfaat penelitian itu juga nanti akan dipertanyakan. Manfaat ini benar-benar bisa dirasakan oleh
siswanya, oleh gurunya, bahkan oleh lembaganya. Itu seperti apa. Bahkan nanti di laporan tesis itu terakhir itu ada saran. Sarannya dari riset yang kita kembangkan, dari inovasi yang kita kembangkan, saran ke depannya itu bagaimana untuk peneliti selanjutnya yang mau meneliti di inovasi kita. Itu seharusnya bagaimana, sehingga Bapak Ibu, inovasi tidak melulu di bidang pendidikan, tetapi inovasi bisa kita lakukan di berbagai sektor. Maksudnya di sini bisa di metodenya, model pembelajarannya, strateginya, dan sebagainya. Jadi monggo Bu, kalau memang Bu Nini Ekowati role playing itu kalau di sekolahnya, yang penting nanti di latar belakang itu Bu Nini bisa menjelaskan. Nanti di latar belakang itu biasanya poin penting yang akan didengarkan sama penguji. Sangat penting. Misalnya Bu Nini mau menginovasikan dari model role playing tadi. Pasti nanti akan ditanyai alasannya apa, permasalahannya apa, kehebatannya apa, manfaatnya apa. Yang paling penting itu kita membuatnya itu semuanya punya alasan yang logis dan akademik. Karena terkadang ada mahasiswa karena yang sering terjadi itu pertanyaan itu sering gini loh, misalnya ya yang sering ditanyakan itu adalah kenapa judul ini dipilih, alasannya apa, dan kalau judul ini tidak diteliti bagaimana. Itu kan sebenarnya simpel kan, tapi jawaban itulah nanti akan menjadi penanda. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menjawab itu, tidak bisa menjelaskan ke penguji, inovasi saya ini penting loh. Penting saya lakukan di sekolah saya, di lembaga saya, dengan karakteristik siswa yang begini, dengan karakteristik fasilitas di lembaga saya yang seperti ini. Kan setiap lembaga ini berbeda-beda. Nah, itu nanti yang akan memperkuat, oh iya berarti memang ini perlu dilakukan. Jadi itu Bapak Ibu, jadi makanya kemarin pada saat saya ngajar strategi penulisan, pada saat Pak Ali Sentot itu bertanya, Pak Ali Mustafa itu bertanya, Bu judul yang unik, yang menarik itu apa sih? Sebenarnya Bapak Ibu nggak usah takut, semua judul itu menurut saya sih bagus sebenarnya. Inovasi-inovasi itu. Yang penting kita memiliki landasan yang kuat untuk ketika nanti kalau ditanya alasannya apa, manfaat tidak. Kalau penelitian itu tidak ada manfaatnya, nah untuk apa kita teliti, kan seperti itu. Kalau nggak ada hasilnya apa-apa. Saya kira seperti itu Bu Nini Ekowati. Jadi hal-hal yang sangat bias tadi, alasannya kenapa harus diteliti. Pernah ada mahasiswa itu kemarin itu mengembangkan virtual reality, bimbingan saya virtual reality, dan itu sudah di HKI-kan sekarang itu. Sedikit ya Bapak Ibu, sedikit saya tunjukkan, maksudnya supaya Bapak Ibu semangat, dalam artian jangan sampai nanti Bapak Ibu bingung, ini saya ini sudah pengembangan apa belum ya, sudah inovasi apa belum ya. Ini yang kemarin bimbingan saya kebetulan dari Pasuruan, dan ini sudah di HKI-kan. Nah, ini terakhir, ini sebagai contoh. Kelihatan Bapak Ibu? Belum. Masih blur Bunda. Masih belum? Sudah. Oh, sudah. Masih blur. Agak blur. Agak blur. Masih blur seperti ini. Sudah jelas Bunda. Oke. Ini adalah
surat pencatatan ciptaan. Jadi nanti hasil karya Bapak Ibu bisa di-HKI-kan seperti ini, dan ini dari Menteri Hukum, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi bukan dari Unikama Bapak Ibu. Bisa di-HKI-kan seperti ini. Kemarin itu punya mahasiswa bimbingan saya itu mengembangkan modul ajar IPAS berbasis virtual reality untuk kelas 5 sekolah dasar. Contoh. Jadi kebetulan beliaunya ada basic IT, jadi beliaunya mengembangkan modul ajar IPAS berbasis virtual reality untuk kelas 5 sekolah dasar. Lah, ini kan ini pun Bu Nini Ekawati, ini pun tidak semua materi, Bu. Kemarin itu hanya materi di kalau modul ajar itu untuk satu semester, untuk materi 1 semester yang dibuat virtual reality itu. Tapi untuk dibuatkan virtual reality itu kan sebenarnya tidak semua materi kan yang bisa di virtual reality-kan saja, yang perlu ditonjolkan. Dan ini sudah membuat inovasi. Kemudian inovasi tersebut dipatenkan dalam surat pencatatan ciptaan. Supaya satu buat kenang-kenangan buat Bapak Ibu semuanya, ini adalah karya saya, dan ini kan sama itu ya, sama dosen pembimbingnya. Kebetulan dosen pembimbingnya saya seperti ini. Ini contoh Bapak Ibu, jadi inovasi itu tidaklah kemudian yang wow gitu, enggak ya. Yang mungkin saja kita sehari-hari itu sudah melakukan inovasi tanpa kita sadari. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sudah melakukan inovasi, dan sekarang di perkuliahan S2 ini tantangannya hanyalah satu. Bagaimana inovasi yang sudah kita ciptakan itu kita tuliskan. Betul nggak? Sebenarnya saya yakin ini Bapak Ibu di sini, makanya saya itu kalau ngajar Bapak Ibu di sini saya sudah santai, karena kan Bapak Ibu di sini sudah pengalaman. Bapak Ibu sudah melakukan inovasi semuanya. Tantangannya kuliah di S2 itu bagaimana inovasi yang sudah pernah Bapak Ibu tulis, Bapak Ibu lakukan itu ditulis dan nanti di-HKI-kan supaya Bapak Ibu punya kenang-kenangan. Saya punya loh apa itu ya, Bapak Ibu benar-benar MPD, gelar Magister Pendidikan itu nanti bisa paling nggak ditunjukkan ke anak-anaknya. Mama dulu, ini hasil kuliahnya Mama, ini inovasinya Mama sudah di-HKI-kan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa di-HKI-kan, bisa di ISBN-kan, atau bisa dibuatkan jurnal nantinya yang bisa dibaca oleh orang banyak. Inovasi dari yang Bapak Ibu lakukan. Jadi sebenarnya Ibu pasti sudah inovasi ya. Jadi jangan sampai kadang kita itu terbawa oleh pemikiran kita. Ini sudah inovasi apa belum ya? Ini jadi mohon maaf untuk kelompok 5 nanti kita next time, dan untuk tanggal 5 April itu kelompok yang maju presentasi itu kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Itu ya. Kelompok 1, 2, 3. Berarti ya, kelompok Bu. Yang lain istirahat dulu. Nah, nanti silakan tema yang diberikan Bu Ivana itu jangan ditelan mentah-mentah. Silakan diinovasikan setiap kelompoknya. Inilah salah satu poin dari penilaian dari Bu Ivana. Jadi dikembangkan di kelompoknya masing-masing. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, nanti dan kelompok-kelompok yang lain. Ini saya buat kelompok ini walaupun biar online, biar kenal sama teman-temannya. Ini tadi saya nggak memilih acak loh Bapak Ibu. Saya urutkan saja. Saya urutkan. Jadi kalau pas kebetulan itu dekat dengan temannya, yaitu berarti nomor urutannya. Tapi tidak ada unsur kemudian saya milihkan ini ke ini, tidak. Oh, Bu Ina saja sama adik kakak tingkatnya ya, kakak tingkat tapi masih muda-muda Bu Ina itu. Oke Bu. Enggak apa-apa, kakak tingkat tapi masih muda-muda. Nah, ini juga. Jadi kembangkan
temanya itu silakan dikembangkan di kelompoknya masing-masing, dibahas supaya presentasinya itu tidak hanya normatif tapi ada nilai inovasi. Itulah nanti poin pokok yang akan Bu Ivana nilai. Jadi tugasnya simpel kan mata kuliah ini, biar Bapak Ibu tidak terbebani. Waduh, aku dikasih tugas lagi gitu kan. Enggak ya Bapak Ibu ya. Saya yakin aman. Jadi saya nanti enggak ngasih tugas banyak-banyak. Biar Bapak Ibu juga tetap bisa seimbang dengan mata kuliah yang lain. Baik, karena habis ini juga masih ada perkuliahan, saya akan mengakhiri sampai di sini. Untuk ada yang mengikuti manajemen persekolahan? Ada. Bu. Saya Bu. Iya Bu. Berarti itu ya, berarti dosennya Pak Rektor ya? Iya Bu. Nah, ya nanti. Belum ada linknya Bu. Belum ada, tidak apa-apa, ditunggu saja. Kalaupun nanti ada, nanti itu serahkan sama Pak Ilham saja. Pak Ilham nanti biar yang komunikasi dengan beliaunya. Kalaupun diganti, nanti diganti kapan. Maksudnya itu Pak Ilham aja biar yang berkomunikasi. Baik, terima kasih dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga Bapak Ibu sehat-sehat semuanya dan tetap semangat mengerjakan tugasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Terima kasih Bu Yuli. Ibu. Terima kasih.